Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi bersama dengan Mbak Devi tentang bijak menggunakan media sosial di tengah pandemi. Mbak Devi masih bersama kami, Mbak? Halo Mbak Devi, bisa tolong di-join audionya Mbak, ditekan tombolnya? Baik, kalau kita melihat tentang tren aksi berbagi atau aksi sosial yang di-upload ke media sosial, ini memang memberikan dampak yang cukup terasa gitu ya. Ada dua sisi tadi disebutkan oleh Mbak Devi juga, sisi positif dan sisi negatif. Kalau berbicara tentang sisi yang positif, ini luar biasa sekali karena bisa menginspirasi orang-orang lain, bisa menularkan virus-virus positif agar orang lain bisa melakukan hal yang sama, yaitu berbagi kepada orang lain. Terutama di tengah pandemi saat ini seperti yang kita tahu, banyak orang yang kesulitan di ekonominya, di pekerjaannya, pasti mereka butuh uluran tangan kita. Nah, di satu sisi ini ada juga nih sisi negatif yang muncul ketika banyak influencer dan orang-orang berkecukupan yang sering mengupload aksi-aksi sosial ataupun aksi-aksi berbagi mereka di media sosial. Seperti yang tadi Mbak Devi jelaskan juga, orang-orang Indonesia warga plus 62 ini menjadi latah gitu ya. Ada mental minta-minta dalam tanda kutip. Sehingga mereka lebih mudah gitu meminta sesuatu terhadap media sosial. Baik, kita akan lanjutkan diskusi menarik ini bersama dengan Mbak Devi. Mbak Devi sudah bersama kami, Mbak? Bisa mendengar suara kami? Baik, Mbak Devi masih membahas soal berbagi. Tadi saya sempat merangkum sedikit apa yang Mbak Devi jelaskan tentang aksi berbagi ini yang di-upload oleh para influencer atau orang-orang yang berkecukupan di media sosialnya. Ini mungkinkah akan menjadi sebuah seperti show off gitu Mbak, seperti pansos agar mungkin mereka bisa mengangkat statusnya atau mungkin ada tujuan tersendiri gitu, ingin menjadi lebih terkenal atau ada kepentingan pribadi lainnya. Tanggapan Mbak Devi gimana Mbak? Tadi satu, kalau dari diberi berarti kan ada dua pihak yang memberi dan yang diberi. Oke, bagi yang memberi tadi studi menunjukkan bahwa karakter itu bisa contagious. Nah, jadi artinya nggak apa-apa. Dosisnya diatur lewat gaji tadi. Jam dan jarak tersebut dengan informasi lainnya. Tapi tadi yang saya katakan, studi-studi menunjukkan yang konteks mengemis. Mengemis kan berarti meminta-minta ya. Studi panjang, paling sedikit pertanyaannya gini, kenapa sih ada mengemis dan meminta? Nah, ternyata macam-macam, minimal pengemis yang karena kan. Jadi memang ada kutip orang yang memang mengandalkan ini dari meminta-minta. Nah, ini yang memang kita waspadai. Artinya apa? Dengan kita memberikan secara tadi tanda kutip persatu hanya satu orang satu. Inilah yang juga menghidupi para sekarang mungkin dalam konteks digital kita sudah jarang menemui di jalanan karena kita nggak pernah ke jalanan juga gitu ya. Nah, tapi kemudian ada yang memang karena ada kebutuhan krisis, tiba-tiba nggak bisa, tiba-tiba dipecat misalnya, atau tiba-tiba sakit dan sebagainya. Ini kan tentu saja membutuhkan pertolongan. Atau kemudian yang ketiga, karena yang ketiga kecanduan, gitu ya, kecanduan narkoba apa sebagainya, memilih untuk meminta-minta. Nah, yang keempat adalah kemiskinan. Nah, jadi paling tidak sedikitnya 4 faktor ini. Nah, ini yang perlu diwaspadai dalam hal konteks menyampaikan kedermawanan ditambah mengelola dana kedermawanan. Makanya tadi kalau di banyak negara-negara besar pun sudah terdidik, sudah sadar bahwa memberi yang kita kumpulkan bersama-sama. Jangan eceran-eceran. Bahkan di negara-negara tertentu yang melihat ada orang yang mengemis, meminta-minta, mereka akan mengemis bukan karena mereka tidak punya hati, karena mereka laporkan ke ini ada orang yang mengemis loh, mereka butuh ini, ayo coba tidak sih terkumpul dari negara dan ditambah dana kedermawanan oleh masyarakat. Kalau gabung itu kan dananya besar sekali, jadi orang yang tadinya sebenarnya punya kerjaan karena dipecat, dia bisa mendapatkan pekerjaan baru.
kelola untuk yang lebih besar, yang sakit-sakitan karena uangnya besar kita bisa bantu untuk rehabilitasi, untuk menyelesaikan penyakitnya kalau dia nggak punya asuransi dan sebagainya, dan lain-lain. Jadi semangat memberi itu harus terus menjadi DNA orang Indonesia. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah komunikasi dan cara mengelola. Baik, jadi cara berbaginya yang harus diperhatikan ya, seperti yang Mbak Devi bilang, jangan memberi eceran gitu. Kalau bisa ya memberi bagaimana pelatihan agar mereka bisa punya skill dan bisa mandiri ke depannya. Kemudian kita tahu saat ini masih pandemi COVID-19 dan tidak tahu kapan selesainya, Mbak Devi. Lalu bagaimana, Mbak, pemberian bantuan yang benar-benar efektif bagi orang-orang yang mungkin saat ini sedang kesulitan sekali perekonomiannya, kemudian kehilangan mata pencahariannya. Bagaimana biar bantuan ini bisa tersalurkan tapi nggak eceran, Mbak Devi? Ya, artinya gini, negara misalnya sudah punya Basnas, Zakat Nasional, atau ya dari swasta yang juga mengumpul. Artinya gini, Anda mau punya uang 1 triliun sekalipun, kalau Anda bagikan eceran, hanya satu orang satu, dan bagi mereka, itu mungkin hanya bisa untuk menyambung hari ini atau paling lama sampai minggu depan. Kurang hadapi dengan pandemi ini, sangat jangka panjang. Jadi bagaimana caranya kita memastikan bahwa bantuan kita itu bisa membuat nafas dari kita yang tidak beruntung itu yang bukan hanya untuk nafas hari ini dan hanya segelintir orang. Nah jadi dengan ada punya uang 1 miliar tapi ada saudara-saudara kita yang juga ingin membantu tapi uangnya hanya 1.000 perak, kalau dikumpulkan kan tetap menjadi lebih besar dan insya Allah dampak ya. Nah sekarang sosial semua orang bisa di polisi tanda kutip bagi arus lalu dana tersebut. Sekarang dengan mudah bagi lembaga-lembaga kita minta pertanggungjawabannya saja. Siapa yang menyumbang sebutkan, walaupun banyak orang yang bagi yang tidak ingin menyebut namanya nggak. Ini yang memang menjadi tantangan bagi para pengumpul badan-badan pengumpul dana masyarakat untuk bisa stabilitasnya juga pada sehingga publik pun akan beramai-ramai berapapun ya kan untuk mengumpulkan secara bersama-sama bukan secara retail tadi. Baik, jadi kita harapkan juga masyarakat luas ini sekarang bisa lebih melek ya, bisa lebih tepat gitu memberikan bantuan kepada orangnya dan caranya pun juga harus lebih efektif, tidak eceran. Dan kita harapkan juga masyarakat luas bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial. Ya boleh-boleh aja mengupload atau mengunggah aksi sosial atau aksi berbagi, tapi dengan tujuan yang betul-betul ingin berbagi, menginspirasi, bukan karena ada kepentingan pribadi. Baik, terima kasih Mbak Devi telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan Mbak Devi dan selamat kembali beraktivitas. Baik pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.